Baiklah, di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, materi teori kepribadian menurut Sigmund Freud, dan yang kedua, materi kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Nah, Sigmund Freud ini berasal dari keluarga Yahudi. Terus, Sigmund Freud ini mempunyai seorang istri bernama Martha Barnes dan mempunyai 6 orang anak. Dan terus, putri Sigmund Freud ini atau diberi nama Anna Freud ini menjadi penganut Freudianisme. Dan terus Sigmund Freud ini masuk di Fakultas Kedokteran Universitas Wina pada tahun 1873 sampai 1881 sebagai spesialis dokter ahli saraf dan penyakit jiwa atau yang disebut dengan psikiatri. Dan pada tahun 1894 Freud ini belajar terapi histeri pada Jean Charcot di Paris, dan pada tahun 1895 dia kembali ke Wina bekerja sama dengan Dr. Joseph Breuer dengan metode asosiasi besar. Dan pada tahun 1895 Freud bersama Breuer menulis tentang kasus-kasus histeri. Pada tahun 1902 Freud ini membentuk kelompok psikologi di Wina, dan pada tahun 1908 Freud diundang oleh George Steinhall ke Amerika Serikat dan memberi ceramah-ceramah kepada pertemuan-pertemuan di Des Natalis Universitas Clark, dan Freud menjadi terkenal di seluruh dunia. Dan pada tahun 1909 Freud digabungi oleh Alfred Adler dan Carl Gustav Jung, dan tahun 1923 Freud terkena penyakit kanker rahang dan pernah dioperasi sampai 30 kali. Dan tahun 1928 Nazi berkuasa di Austria. Freud menyingkir ke Inggris dan meninggal dunia di London 1939. Teori kepribadian Sigmund Freud ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang bisa terbentuk dari pertentangan 3 komponen, di mana yang dimulai dari id, ego, dan superego pada masing-masing individu. Nah, jadi Sigmund Freud ini itu membagi 3 komponen. Yang pertama itu membagi 3 komponen kepribadian seseorang, yaitu id, ego, dan superego. Nah, dari interaksi dan konflik inilah, dari 3 komponen inilah yang menciptakan kepribadian seseorang, yang dimana yang dimaksud id ini adalah komponen kepribadian primitif dan naluriah. Nah, id ini juga adalah bagian dari ketidaksadaran yang berisi semua dorongan dan impuls. Nah, termasuk apa yang disebut libido. Nah, jadi libido ini tuh sejenis energi seksual umum yang digunakan untuk segala sesuatu yang dimulai dari naluri yang bertahan hingga sampai ke apresiasi seni. Nah, ini tuh juga agak keras kepala karena ia hanya menanggapi apa yang disebut Freud. Nah, sebagai prinsip kesenangan dan tidak ada yang lain. Nah, ini juga bisa dibilang terdiri dari semua komponen kepribadian yang diwariskan oleh biologis yang ada pada saat lahir, termasuk insting seks, eros, dan insting agresif. Nah, ini juga adalah bagian impulsif atau bagian tidak sadar dari jiwa yang merespon secara langsung dan sebagai dorongan
kebutuhan dan keinginan dasar. Nah, kepribadian anak yang baru lahir inilah semuanya ada pada id dan baru kemudian mengembangkan ego dan super egonya. Jadi yang kedua itu adalah ego. Nah, jadi ego adalah satu-satunya bagian dari kepribadian yang sadar. Nah, disitulah yang disadari orang ketika mereka berpikir tentang diri mereka sendiri, dan itulah yang biasanya mereka coba kepada orang lain. Dan ego ini berkembang menjadi perantara id yang tidak realistis dan dunia nyata eksternal. Nah, ego ini adalah komponen pengambilan keputusan dari kepribadian. Idealnya juga ego ini bekerja dengan akal, sedangkan id ini kacau dan tidak masuk akal. Nah, ego juga beroperasi sesuai dengan prinsip realistis, bekerja dengan cara yang realistis untuk memaksakan tuntutan id, tetapi berusaha sebisa mungkin menghindari konsekuensi negatif dari masyarakat. Nah, ego ini juga mempertimbangkan realistis normal sosial, etika, dan aturan dalam memutuskan bagaimana berperilaku. Dan yang ketiga itu adalah super ego. Nah, jadi super ego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani yang melakukan apa yang benar dan sumber kritik diri. Nah, ini juga mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat sampai taraf tertentu. Nah, seseorang terkadang sadar akan moralitas etikanya sendiri, tetapi super ego ini berisi sejumlah besar kode atau larangan yang dikeluarkan sebagian besar secara tidak sadar. Nah, fungsi super ego ini adalah untuk mengontrol impuls id, terutama yang dilarang oleh masyarakat seperti seks dan agresif. Super ego ini juga berfungsi membujuk ego untuk beralih ke tujuan yang moralistik daripada hanya realistis dan bertujuan untuk kesempurnaan kepribadian. Jadi seperti yang saya bahas sebelumnya, di mana surat ini membagi tiga struktur komponen yang dimulai dari id, ego, dan super ego. Nah, di mana id ini itu adalah komponen yang ada atau yang hadir sejak lahir, dan aspek kepribadian yaitu sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku kepribadiannya sepenuhnya itu sadar dan termasuk dari perilaku narulia dan primitif. Dan ini juga didorong oleh prinsip kesenangan untuk kepuasan diri seseorang dan semua keinginan dan kebutuhannya. Dan terus ego, dimana ini tuh ego itu adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realistis. Nah, ego ini juga berkembang dari id yang memastikan bahwa dorongan dari id ini dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyatanya. Dan terus ego ini juga bekerja berdasarkan prinsip realistis yang berusaha untuk memuaskan keinginan id dengan cara realistis dan sosial yang sesuai. Dan terus super ego. Nah, dimana super ego yang sebenarnya itu membahas itu untuk mengembangkan kepribadian. Jadi dimana super ego itu adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari kedua orang tua, masyarakat. Dan super ego itu juga memberikan pedoman untuk penilaian diri seseorang. Nah, jadi contohnya itu seperti jika ada seseorang merasakan lapar
ketika menerima materi atau mendengarkan materi dari gurunya, itulah yang disebut dengan id. Nah, di sini super ego akan bekerja dengan memberikan pertimbangan untuk tidak makan, dan di situ ego akan bertindak dan memutuskan bagaimana seseorang itu itu akan memutuskannya. Jadi sumbangan terbesar Sigmund Freud ini pada teori kepribadiannya ini adalah bagaimana eksplorasinya ke dalam dunia yang tidak sadar dan keyakinannya bahwa manusia itu termotivasi oleh dorongan-dorongan yang belum atau tidak mereka sadari. Nah, terus bagi Freud ini kehidupan mental itu terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama adalah alam tidak sadar, alam prasadar, dan alam sadar. Nah, jadi yang pertama itu adalah tingkat sadar atau kesadaran. Nah, jadi pada tingkat ini aktivitas mentalnya itu dapat disadari oleh setiap saat seperti berpikir, persepsi, dan lain-lain. Terus tingkat kedua itu prasadar. Nah, jadi pada tingkat aktivitas mentalnya ini itu dengan gejala psikis yang timbul yang bisa disadari hanya apabila individu tersebut memperhatikan misalnya memori atau ingatannya, terus bagaimana ingatannya mengenai pengetahuan yang telah dipelajarinya dan lain-lain. Dan terus tingkat yang tidak disadarinya itu pada tingkat ini ini mentalnya itu dan gejala-gejala psikisnya itu disadari oleh individu, di mana gejala-gejala ini muncul misalnya dalam dorongan-dorongan immoralnya, pengalaman-pengalamannya yang menurutnya pengalamannya yang memalukan, dan terus harapan-harapan yang irasional dan dorongan-dorongan seksual yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Dan meskipun masing-masing bagian dari kepribadian ini itu mempunyai fungsi, sifat, komponen, prinsip kerja, dan dinamisme dan mekanismenya sendiri. Jadi Freud ini menyatakan bahwa pribadi orang sehat itu adalah mereka yang dapat mengadakan integrasi antara id dan egonya, dan dalam hal ini fungsi ego dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak dikuasai oleh id. Nah, terus manusia yang tidak sehat menurut Freud ini adalah orang yang mereka mempunyai mekanisme pertahanan diri. Yang perlu diketahui bahwa mekanisme pertahanan diri yang dimiliki oleh manusia itu merupakan sesuatu yang tidak disadari dan merupakan rasa bersalah atau penghukuman diri. Carl Gustav Jung ini adalah seorang psikologi dan psikiater dari Swiss yang lahir pada tanggal 26 Juli 1875 dan di Keswil, Swiss, dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Zurich. Nah, ia dikenal sebagai aliran psikologi analitik, dan Jung juga tumbuh dalam keluarga pendeta, dan minatnya terhadap psikologi ini dimulai dari masa mudanya, dan ia juga belajar kedokteran di Universitas Basel dan kemudian bekerja di rumah sakit jiwa di Zurich. Nah, selama karirnya Jung ini mengembangkan teori-teori penting termasuk konsep-konsep seperti kompleks arketipe dan fungsi psikologis yang disebut ekstrovert dan introvert, dan ia juga menganggap ide mengenai kolektif tak sadar ini yaitu sebagai lapisan pengalaman bersama manusia. Dan terus Jung juga pernah bekerja sama dengan Sigmund Freud, tetapi kemudian
Jung ini mengembangkan pandangannya sendiri yang dimana dia mengedepankan aspek spiritualitas dan pertumbuhan pribadi. Nah, karyanya ini juga mengenai tentang mitologi, agama, dan simbolisme. Dan selain itu, Jung ini itu juga sebagai seorang teoretikus, atau Jung juga aktif sebagai praktisi klinis dan menangani pasien-pasiennya. Dan terus karyanya dari dalam bidang psikologi dan pemahaman itu mengenai alam manusia yang masih memengaruhi berbagai disiplin ilmu termasuk psikologi, sastra, seni, dan agama. Jung ini mengembangkan konsep psikologi analitik dan psikoanalisis. Teorinya sendiri itu disebut sebagai psikoanalitik, dan pandangan Jung mengenai manusia itu dihubungkan dengan teologi atau tujuan dan sebab atau akibat. Dan Jung ini juga mempunyai teori psikoanalisis dari metode terapinya sendiri yang kemudian terkenal dengan nama psikoanalitik, dan teori ini dikembangkannya bersama dengan Freud. Nah, dasar-dasar teori psikoanalitik Jung ini antara lain itu yang pertama, teorinya itu sendiri disebut psikoanalitik, pandangan Jung terhadap manusia yang dihubungkan dengan teologi dan kausalitas atau sebab akibat. Terus penekanan pada aspek spiritual dan transpersonal dalam pengalaman manusia, konsep arketipe dan ketidaksadaraan kolektif. Nah, konsep arketipe kepribadian manusia ini disebut dengan istilah ekstrovert dan introvert. Nah, serta menggambarkan 4 fungsi kepribadian manusia yang disebut dengan fungsi berpikir, pengendara, intuitif, dan perasa. Dan Jung ini juga mengemukakan konsep ketidaksadaran kolektif yang berisi ingatan-ingatan laten yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, ketidaksadaran kolektif ini merupakan sisa psikis perkembangan evolusi manusia yang menumpuk akibat pengalaman yang berulang antar generasi. Terus menurut Jung ini yang harus dilakukan manusia ialah memakai topeng yang baik dan sesuai dengan situasi. Terus kriteria baik ini merupakan ketidaksadaan kolektif yang berbahaya ialah seseorang yang sangat menyukai satu topeng hingga memakainya dimanapun. Jadi menurut Jung, tingkah laku manusia itu tidak hanya dipengaruhi oleh masa lalu, melainkan juga dengan pandangan dan harapannya tentang masa depan. Nah, Jung ini membagi struktur kepribadian menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah kesadaran. Nah, kesadaran ini muncul pada saat orang masih bayi, bahkan sebelum dilahirkan. Menurut Jung, hasil pertama dari proses diferensiasi ini yaitu dipengaruhi oleh ego. Nah, ego ini berperan penting dalam menentukan persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan yang bisa masuk ke kesadaran. Tanpa ego, semua pengalaman akan bebas masuk. Nah, terus yang kedua adalah ketidaksadaran pribadi. Nah, ketidaksadaran pribadi ini adalah suatu pengalaman yang tidak disetujui oleh ego untuk muncul kesadaran, dan memori itu tidak hilang sehingga tidak sadar pribadi yang berisi pengalaman yang dilupakan namun dapat dipanggil kembali jika mau. Nah, terus ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran kolektif itu yaitu di mana kepribadian yang diturunkan secara turun-temurun dari leluhur hingga sekarang. Nah, yang secara tidak sadar tidak disadari terbawa. Nah, terus misalnya ini tuh cara berpikir seseorang biasanya mirip dengan cara berpikir leluhurnya. Nah, terus persona. Nah, persona adalah awal yang dipakai dalam berhadapan dengan publik, yaitu untuk mencerminkan persepsi masyarakat.
mengenai peran yang harus dimainkan seseorang dalam hidupnya, dan itu juga mencerminkan harapan bagaimana seharusnya diri orang itu mengamati orang lain. Dan terus anima dan animus. Nah, anima itu adalah sesuatu sisi feminin dalam diri laki-laki, sedangkan animus itu sisi maskulin dalam diri perempuan. Nah, Jung ini berpendapat bahwa setiap individu memiliki kedua sisi ini dalam dirinya, dan Jung juga memasukkan unsur budaya dalam aliran psikoanalisis sehingga teorinya itu juga menjangkau bidang luas seperti sejarah seni dan lain-lain. Menurut Jung, pribadi sehat itu adalah di mana seseorang ini mampu menerima dirinya sendiri atau menjadi dirinya sendiri, terus dia menyeimbangkan sikap dan fungsi psikologisnya yang ada dalam dirinya, dan dia juga mampu merubah aktifnya, dan tidak selamanya seseorang itu atau individu ini memiliki pribadi yang sehat. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan adanya terapi. Nah, salah satunya itu adalah bermain oleh tenaga yang ahli. Nah, sehingga dia dapat membantu seseorang ini atau individu ini dalam mengembangkan fungsi ego dan super egonya. Menurut pribadi yang tidak sehat Carl Gustav Jung ini, di mana seseorang ini menunjukkan berbagai gejala dan masalah psikologis yang terkait dengan permasalahan atau ketidakseimbangan dalam diri mereka. Nah, terus salah satu contoh pribadi yang tidak sehat dalam kerangka ini adalah di mana individu ini yang terlalu terpacu pada arketipe atau norma kolektif tak sadar. Nah, mereka ini juga mungkin juga kehilangan identitas individu, dan mereka ini juga sepenuhnya mungkin terlalu mengidentifikasi dirinya dengan ekspektasi kolektif yang dapat mengarah pada konformitas yang ekstrim dan kehilangan pemahaman tentang siapa mereka sebenarnya.